Baik, kita lanjut ke masalah atau sesi tanya jawab. Ini khalas, udah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa itu istikharah? Masya Allah, tadi belum mengerti berarti. Istikharah adalah meminta pilihan kepada Allah akan suatu perkara dalam diri kita atau urusan kita dengan cara salat 2 rakaat dan kemudian doa istikharah. Itu istikharah adalah meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala atas urusan kita yang penting, ya, urusan yang penting dengan cara salat 2 rakaat dan mengucapkan doa istikharah. Itu namanya istikharah. Minta pilihan. Bismillah, nomor pertama. Ustaz, siapa sebenarnya Mu'adz? Kenapa Rasul begitu mencintainya? Mu'adz adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang beliau sahabat belia. Rasulullah mencintai beliau karena mencintai Mu'adz bin Jabal karena memiliki kelebihan, yaitu ketangguhan, keilmuan dan kemampuan untuk berdakwah. Ya, mungkin itu tidak dimiliki oleh beberapa sahabat lain. Juga sisi belianya Mu'adz bin Jabal dan potensinya yang disukai oleh Rasulullah SAW. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya hendaklah ketika kita melihat seorang muda yang punya potensi, hendaklah dicintai. Jangan ditinggalkan atau lagi didengki. Ikutilah Rasulullah SAW bagaimana beliau memanage Mu'adz. Yang artinya Mu'adz bin Jabal ini punya maqam khusus di hati Nabi SAW. Di beberapa konteks seperti diantaranya hadis riwayat At-Tirmidzi yang kata Nabi SAW, ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah. Aku betul-betul mencintaimu karena Allah. La tada' fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir setiap salat perkataan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini khusus. Kemudian itu wejangan dari Rasulullah. Di konteks lain Rasulullah SAW memberikan tahdzir dan peringatan yang keras kepada Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz ini muridnya khusus spesial, memiliki potensi yang harus diarahkan. Mu'adz bin Jabal pun merupakan imam di kaumnya walaupun dia usia belia. Ini berarti punya potensi dakwah ini. Diimamkan oleh kaumnya, berarti bagus ini orang. Ini pemuda bagus. Ya. Jadi Rasulullah SAW mendengar Mu'adz bin Jabal suatu ketika mengimami salat Isya. Dan kemudian beliau memperpanjang bacaan. Maka sebagian dari jemaah melakukan tafarruq namanya atau iftiraq, tafarruq. Tafarruq itu adalah suatu istilah fikih yang maknanya adalah memisahkan diri dari shaf salat berjamaah untuk salat sendiri karena ada uzur atau alasan. Maka ini tafarruq. Boleh kalau ada alasan boleh. Karena panjangnya bacaan. Maka setelah Mu'adz salam, maka beliau melihat jemaah berkurang. Sampai dikatakan oleh Mu'adz, ini yang keluar dari shaf kayaknya orang-orang munafik ini. Maka tersiarlah kabar tersebut ke Rasulullah. Rasulullah marah kepada Mu'adz. Kata Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'adz? Apa engkau tukang pembuat fitnah, onar ya Mu'adz? Kalau misalnya engkau salat bersama makmum masyarakat, maka fal yukhaffif, maka fal tukhaffif, maka hendaklah engkau meringankan salat tersebut. Ya. Rasulullah marah kepada Mu'adz, tapi marah ini menunjukkan pengarahan supaya lebih baik karena Mu'adz ini punya potensi. Begitu.
Ya, jadi begitulah Mu'adz bin Jabal yang merupakan imam bagi kaumnya. Yang kedua, apa maksudnya perubahan makna fiqih? Gini, fiqih di era sahabat, di era salaf, fiqih maknanya adalah pemahaman agama, apapun itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia faham, maka namanya. Jadi apa pemahaman agama itu fiqih. Apapun ilmu itu, selama itu ilmu agama, itu ilmu fiqih dalam istilah mutaqaddimin atau istilah salaf. Tapi kemudian setelah munculnya madhab-madhab fiqih, maka istilah fiqih mengerucut menjadi apa? Menjadi satu disiplin ilmu tertentu, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i beserta dalil-dalilnya terperinci. Seperti sholat hukumnya apa? Wajib. Nah, ini fiqih. Ya, itu. Jadi ada perubahan makna fiqih atau perubahan istilah, perubahan maksud dari istilah fiqih. Ya, begitu. Ya, sebagaimana perubahan istilah ulama. Ya. Begitu, wallahu alam. Ketiga, siapa saja nama ulama khalaf yang bersanad keilmuannya kepada salaf? Apakah ada ustaz? Ulama khalaf apa dimaksud di sini? Semua ulama yang berpemahaman salaf dari dulu sampai sekarang, maka mereka keilmuannya bersanad secara pemahaman, walaupun tidak bersanad secara riwayat. Ya. Jadi pemahamannya nyambung kepada ulama salaf. Ya, dan untuk masalah harus bersanad dengan sanad riwayat kitab dan semisalnya, maka itu bukan hal yang mesti ditonjolkan di zaman seperti sekarang. Ya. Jadi sanad itu sekarang sudah bukan menjadi keniscayaan atau kepastian akan benarnya seseorang. Yang penting benar atau enggak dia ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pengaruh Hindu begitu kental, kuat sekali mempengaruhi akidah Islam sampai saat ini? Ya, kalau misalnya di daerah Jawa, iya, terutama di Jawa, karena memang asalnya seperti itu. Jadi asalnya pengajaran tentang atau berkaitan dengan atau pemahaman animisme dinamisme, yaitu pemahaman akan adanya roh dalam suatu benda mati. Ya, nah itu berakar itu sampai keturunannya, walaupun sudah masuk Islam, tapi kalau belum belajar sunnah dengan baik, maka masih ada pengaruh seperti itu. Maka di satu sisi logis dan wajar, yaitu karena keturunan dan masih ada budayanya. Di sisi lain tidak wajar karena hal seperti ini semua khurafat. Maka kalau ditanya kenapa, ya karena memang sudah teritorinya, antropologinya seperti itu. Tapi insya Allah akan makin terkikis, ya. Insya Allah akan makin terkikis. Ustadz, mana yang lebih utama, menuntut ilmu atau mempelajari adab terlebih dahulu? Keduanya adalah keutamaan. Menuntut ilmu lah selagi beradab, dan beradablah selagi menuntut ilmu. Betul bahwa saya sebagian salaf mengatakan adab lebih dahulu dipelajari dibandingkan ilmu, itu betul. Tetapi itu jangan dipahami bahwasanya seseorang harus belajar sopan santun kemudian ilmu nanti aja. Salah. Melainkan pelajari ilmu selagi juga berusaha berakhlak baik. Itu yang benar. Maksudnya itu yang bisa kita gabungkan dari teks-teks. Adapun perkataan bahwasanya adab itu didahulukan dibandingkan ilmu, ini di konteks tertentu, yaitu ketika akhlak itu mulai menurun, maka kita unggulkan teks adab dulu sebelum ilmu. Tapi pada hakikatnya beradablah ketika berilmu dan berilmulah ketika beradab. Begitu. Hanya saja memang dalam dunia dakwah dan belajar kita harus mempersiapkan adab terlebih dahulu dalam berilmu atau dalam belajar sebelum menggapai ilmu atau mengajarkan ilmu. Sekarang coba kalau misalnya Anda mengajarkan antum ikhwan, udah daurah kajian kitab lagi, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pula.
Dan yang ana ajarkan adalah ikhwan salafiyin dan sebagainya, santri-santri yang tiap hari menghafal Al-Quran. Kemudian ana pakai baju, persiapan bajuannya apa? Pakai kaos, tulisannya metal Ica, metalnya isi Ica, terus ada gambar tengkorak. Relevan nggak? Enggak. Beradab tidak? Tidak. Maka harus mempersiapkan adab dulu sebelum berilmu atau menawarkan ilmu, itu maksudnya. Begitu pula ketika antum menuntut ilmu, persiapkan adab dengan pakaian yang cocok untuk majelis ilmu. Dan pakai kaos kutang, enggak, ya. Itu namanya adab sebelum ilmu, begitu, ya. Dan adab itu lahir dari ilmu juga, gitu. Jadi berkesinambungan satu sama lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita seorang suami keluar dari rumah di pagi hari untuk bekerja, kemudian di perjalanan kita membaca doa keluar rumah dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala perkara kita, apakah itu berarti pekerjaan yang kita lakukan sudah bernilai ibadah di mata Allah? Iya, itu sudah bernilai ibadah karena dia membaca doa keluar rumah dan juga memohon kepada Allah agar dimudahkan urusan itu, suatu ibadah yang agung. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa ilaik. Ustaz, apakah berdoa setelah salat fardu dengan angkat tangan adalah bid'ah secara mutlak? La. Tidak masalah berdoa setelah salat fardu dengan angkat tangan. Untuk doa mutlak tidak masalah. Bukan suatu bid'ah karena Nabi SAW menganjurkannya dalam beberapa hadis, baik langsung perbuatan beliau atau secara isyarat. Itu diantaranya kata Nabi SAW, fadzakara rajulan yarfa'u yadayhi ilas sama. Ya, dalam hadis yang masyhur, seseorang mengangkat tangannya ke langit. Dan itu dalam konteks seluruhnya. Ikhwan sekalian, di sini ada doa di sini, ingat, ada doa terbagi menjadi beberapa, terbagi menjadi dua. Kita tadi sudah ada zikir, ya, zikir dan doa. Kita sekarang ambil lagi ilmu tersebut untuk mengkontekskan masalah mengangkat tangan supaya rapi pemahamannya. Doa terbagi menjadi dua. Ada doa muqayyad dan doa apa? Mutlak. Doa muqayyad itulah doa yang terikat dengan perbuatan atau waktu tertentu. Perbuatan atau waktu tertentu. Adapun doa mutlak adalah doa yang bebas dimanapun kapanpun yang antum pengen doa itu. Oke? Artinya doa mutlak ini pakai lafal aja terserah, lafal apa aja terserah. Doa muqayyad lafalnya sudah diikat, lafalnya ini itu. Nah, doa muqayyad pada asalnya tidak mengangkat tangan. Sebaliknya, doa mutlak, doa bebas pada asalnya mengangkat tangan, kecuali kalau ada konteks-konteks yang tidak membolehkan kita angkat tangan. Faham nggak di sini, kawan? Doa muqayyad contoh, doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Angkat tangan? Tidak. Cukup baca aja itu doa. Faham? Kemudian doa yang diikat dengan apa? Dengan zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Angkatan? Enggak. Ini aja. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Enggak. Biasa aja, baca aja udah, baca aja. Paham enggak di sini, kawan? Ini namanya doa apa? Muqayyad, dengan waktu atau konteks tertentu dengan lafal yang muqayyad, lafal yang telah dibatasi. Ya, apalagi selain itu, ikhwan, ini asalnya tidak angkat tangan. Apalagi selain itu, doa masuk masjid. Apa? Allahumma ftah li wa barakati. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu kan minta sama Allah kan? Sebenarnya minta sama Allah untuk keselamatan. Doa apa lagi? Doa sebelum tidur. Doa apa lagi? Doa dan seterusnya dari doa-doa dengan lafal-lafal yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Doa masuk WC. Perlu kayak gini? Enggak. Langsung aja baca aja sebelum masuk WC. Keluar dari WC habis menunaikan hajat, ghufranak. Kau minta ampun sama Allah. Gini? Enggak. Ya, ini namanya doa muqayyad, asalnya tidak angkat tangan. Kemudian doa mutlak asalnya mengangkat tangan, yaitu doa mutlak, yaitu doa dalam konteks apapun yang tidak ditentukan lafalnya oleh syariat, terserah antum mau apa.
pakai bahasa antum nggak masalah. Maka asalnya adalah mengangkat tangan di konteks apapun. Doa antara adzan dan iqamah itu memang terikat dari segi waktu, momentum, tapi bebas dari segi lafal. Maka dianjurkan gini nggak? Dianjurkan. Doa setelah sholat fardu, maksudnya setelah zikir antum doa, boleh, boleh, boleh gini, boleh, itu doa mutlak. Iya, ya. Antum kemudian misal di dagangan orang, di lapak orang, antum beli apa? Bakso, bakso, warung bakso. Nah, beli bakso bang. Berapa? Berapa Pak C? Di sini Pak C apa? Mas. Berapa? Udah gitu nggak usah Pak C Pak Cian. Ya, berapa? 5 bungkus. Oh, kata tukang baksonya, saya kasih plus 1 bungkus ya. Wah, Masya Allah beneran nih Pak? Ya beneran lah. Alhamdulillah jadi 6 bungkus nih. Ya 6 bungkus. Alhamdulillah. Ya Allah, berilah pedagang ini keberkahan. Angkat tangan gak? Boleh angkat tangan gak? Karena ini doa mutlak. Iya. Ya, boleh angkat tangan. Dianjurkan angkat tangan. Dan yarfa'u yadahi ila sama, yadahi. Dan Nabi SAW ketika mengangkat tangan hampir di seluruh konteks merapatkan antara kedua tangan. Hanya saja satu konteks mungkin yang difahami tidak merapatkan, yaitu ketika doa istisqa, saya kelihatan bagian ketiaknya. Begitu, wallahu a'lam. Bagaimana maksud kata dubur pada catatan kaki nomor 1 hal 353 begitu. Bagaimana juga memahami kata dubur pada hadis membaca ayat kursi setelah salat fardu dan hadis tentang lafal dubur, 2 ihtimal. Ada 2 posibilitas makna. Dubur ada 2 posibilitas makna. Yaitu akhirus syai' wa huwa fihi, yaitu makna pertama dubur, makna pertama dari dubur adalah akhir sesuatu dan dia masih berada di dalam sesuatu itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ma dabbarahu syai', yaitu apa yang dibelakangi oleh sesuatu, berarti bukan termasuk bagian darinya. Paham ya? Akhirnya terjadilah khilafiyah di antara ulama mengenai doa yang diucapkan fi duburi kulli shalah, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama memahaminya itu diucapkan di setelah tasyahud, setelah salawat, di akhir tasyahud, sebelum salam. Sebagian memahaminya enggak, itu setelah salam. Ini khilaf di antara ulama. Tafadhal, keduanya bebas, tafadhal. Tapi yang masyhur untuk ayat kursi itu memang setelah selesai sholat, inqidha as-sholat, bukan di dalam sholatnya. Karena tidak ada contohnya dari siapapun membaca ayat kursi di sebelum salam. Wallahu a'lam. Maka begitu ya. Kalau ana pribadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ana baca di sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan nas? N-A-S-H, nas. Nas ya, ada 2 makna. Imma makna syar'i secara umumnya, atau imma makna nas ini dalam usul fiqh. Nas dalam makna syar'i pada umumnya artinya adalah teks, yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu nas. Jamaknya nusus. Tapi kalau misalnya dalam ilmu usul fiqh ya, nas itu adalah suatu lafal yang hanya memiliki satu pemahaman makna tanpa berikutnya. Nas ya, lawannya zahir dan muawwal. Maka nas adalah ma la yahtamil illa hadza, gitu. Apa yang tidak tertafsirkan kecuali ini. Contoh, saya sedang minum teh. Teh itu kan ada beberapa kemungkinan makna. Enggak. Saya sedang minum teh. Teh di sini teh, tahu nggak teh? Tahu nggak? Ngerti teh nggak? Ini teh. Nah, bismillah.
Teh, ya kan? Saya minum teh. Jelas nggak makna teh di sini? Nggak perlu tafsiran teh lain ya kan? Nah, kemudian antum ketemu orang Sunda. Gimana? Tapi ini zahir, jadi ada dua kemungkinan kan kalau sama orang Sunda ya. Teh bisa artinya tea, bisa artinya sister. Ya kan ya? Kalau bagi orang Sunda ya. Maka ini bisa zahir, bisa muawwal. Pemahaman zahirnya ini teh, ya udah zahirnya udah ini maknanya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda bilang I drink tea. Pakai bahasa Inggris, I drink tea. Tea enggak mungkin tea artinya teteh, enggak mungkin. Pakai bahasa ini namanya apa? Nas. Ma la yahtamil ghairuhu. Tidak ada penafsiran lainnya lagi, udah jelas ini. Paham enggak? Misal di lapangan ada tulisan, di lapangan ada apel, tulisan APEL. Di lapangan ada apel. Ini kan ada dua kemungkinan. Bisa ada buah apel, dan itu tulisan doang, tulisan. Bisa ada buah apel, bisa ada upacara, perkumpulan. Ya kan? Dua-duanya mungkin nggak ada di lapangan. Ya mungkin di lapangan ada apel gitu kan, bisa aja kan ada apel taruh gitu. Maka ini berarti ada dua kemungkinan mana. Ini bukan nas namanya. Mana yang lebih kuat? Karena di lapangan biasanya kumpulan nih, ngapain apel di lapangan? Pasti apel. Maka ini berarti zahir. Yang apel ini jauh muawal, makna ba'id. Iya. Jangan tidur. Antum ganteng. Ini nas absolut, nggak ada tafsiran lainnya, atau ini kedustaan? Ayo. Bingung ya, masih kecil, berat sekali materinya ya. Insyaallah antum jadi orang yang bermanfaat. Antum yang kemarin di sini kan ya? Masya Allah, masya Allah. Itu makna nas ya. Dalam usul fikih, makna nas dalam usul fikih. Makna nas dalam ilmu syar'i pada umumnya yaitu teks Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Apakah salah satu bentuk khurafat jika menjemur kain pada malam hari dan jin masuk atau menyatu pada pakaian? Tanya jinnya. Jangan tanya saya. Ana nggak tahu alam mereka. Iya, khurafat itu khurafat. Ana nggak ada itu khurafat. Jinnya nempel di pakaian, ntar habis itu kita bawa paginya, terus jinnya kebawa di dalam, help me, kata jin itu nggak ada itu. Itu orang-orang lama yang ngomong gitu. Ya, itu khawatirnya menjadi tatoyur ya, dan khurafat. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah? Apakah diucapkan dengan hitungan tertentu? Kalau zikir mutlak tidak ditentukan hitungannya, bebas. Bolehkah kita zikir pagi petang sambil beraktivitas atau bekerja dan dalam keadaan wudu telah batal? Boleh. Sambil beraktivitas boleh. Sambil naik motor boleh, fadhal. Bekerja boleh asal dia tetap paham maknanya. Dan dalam keadaan wudu telah batal enggak masalah, karena tidak disyaratkan membaca Al-Qur'an atau membaca zikir dalam keadaan suci, tidak disyaratkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan apa yang semestinya kita ambil ketika dihadapkan dengan satu hal yang berbenturan antara urusan dunia dan akhirat? Contoh, ketika akan mendatangi majelis ilmu, terkadang ada urusan pekerjaan yang menuntut kita bekerja. Pekerjaan yang menuntut kita bekerja ini imma kewajiban, amanah, imma sesuatu yang dianjurkan. Maka kalau misalnya itu kewajiban, amanah, maka ini wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemilik amanah tersebut. Juga kata Nabi SAW, "Addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada orang yang berimu amanat dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Maka kalau itu amanah, wajib dia menunaikan amanah, dan ini masalah akhirat, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau misalnya ada pekerjaan, karyawan, dan kemudian di jam yang sama itu ada majelis ilmu, ustadz besar di tabligh akbar, di masjid besar, di daerah yang besar.
Kata orang-orang kalau enggak menghadirinya itu bisa nyesel sampai tua misalnya. Tapi dia punya amanat menjaga toko kue apem misalnya. Atau toko warung apa tadi? Bakso, mie ayam. Ya Allah, orang-orang pada ke majelis ilmu, saya malah ngaduk-ngaduk adonan mie ayam dan seterusnya. Ya Allah, jangan hinakan saya. Enggak, Allah enggak menghinakan orang yang menunaikan amanah. Tunaikan amanah. Enggak usah ke majelis ilmu itu dianjurkan untuk yang ini. Tapi amanah wajib, kecuali kalau dia izin kepada bosnya yang berinya amanah. Pak bos, tolong izinkan saya ke majelis ilmu. Insya Allah saya balik jam sekian. Kalau diizinin alhamdulillah, kalau tidak diizinin tunaikan amanah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir manusia sudah ditetapkan dan tertulis di Lauh Mahfuz. Apakah dengan doa takdir yang ditetapkan Allah bisa berubah? Wah, ini panjang lagi nih. Satu tema kajian. Mau dijelaskan apa enggak nih? Takdir bisa berubah enggak? Ini. Takdir Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi 5 atau 6 macam. Yang pertama, takdir di Lauh Mahfuz, itu jelas. Yang kedua, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zuriat atau anak cucu Adam dari punggungnya. Itu yang kedua. Dua ini nggak bisa diubah. Kemudian yang ketiga, takdir yang Allah Ta'ala titipkan kepada malaikat catatannya ketika dihembuskan padanya ruh. Setelah 4 bulan ya, di janin. Ini takdir umur namanya. Kemudian ada juga takdir tahunan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada yang kelima, takdir pekanan, yaitu di hari apa? Jauh Jumat. Kemudian ada takdir harian, ada 6. Dari 6 ini, wallahu alam, kata para ulama, 2 saja yang fix, tidak bisa berubah. Adapun yang 4 ini masih ada kemungkinan berubah. Maka doa bisa mengubah takdir sahih, tapi mengubah takdir dari takdir 4 ini. Takdir umur, takdir tahunan, takdir pekanan, dan takdir harian bisa berubah dengan doa atau dengan ikhtiar tertentu, minta pada Allah. Tapi perlu diketahui, segala perubahan di takdir harian ini sesungguhnya secara lengkap itu sudah termaktub, tertulis di Lauh Mahfuz. Pahami baik-baik ya kawan. Jadi yang berubah itu bukan yang di Lauh Mahfuz. Yang berubah adalah takdir umri atau sanawi atau usbu'i atau yaumi. Ngerti gak ikhwan? Faham? Kata Nabi SAW begini, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia apa? Silaturahim, menyambung tali rahim. Misal antum rezekinya sempit, ketika itu antum baca hadis ini, saya pengen mengubah takdir sempitnya rezeki ini dengan apa? Dengan silaturahim. Siapa tahu dengan silaturahim insyaallah rezeki bertambah melimpah. Akhirnya antum ziarah ke orang tua antum. Setelah ziarah biasa pulang bawa oleh-oleh enggak? Bawa oleh-oleh banyak. Dan rezeki melimpah setelah itu. Bahkan antum langsung jadi bos besar habis itu. Masya Allah. Ada takdir berubah nggak di sini? Berubah. Karena apa? Dengan sebab apa? Silaturahim. Ketahuilah di Lauh Mahfuz tercatat perubahan itu, bahwasanya fulan berubah keadaannya dari yang tadi miskin tiba-tiba menjadi bos karena silaturahim. Sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi. Atau dipanjangkan usianya. Seperti misalnya Allah Ta'ala tugaskan malaikat maut untuk matikan fulan pada hari Senin sekian. Malaikat maut kan hanya melaksanakan tugas. Malaikat maut tidak mengetahui kematian seseorang. Beliau hanya melaksanakan tugas. Tapi hari Ahadnya si maf'ul ini, manusia ini silaturahim. Hari Ahadnya kondangan silaturahim, ketemu sama saudara-saudara. Maka kemudian hampir-hampir dia mati di hari Senin.
Allah tangguhkan, panjangkan lagi umurnya, misal saja 2 tahun kemudian dipanjangkan umurnya. Ini bisa terjadi ya kawan, karena silaturahim. Semua perubahan ini ada di Lauhul Mahfuz. Malaikatul maut itu hanya melaksanakan tugas saja, bukan menentukan kematian. Malaikatul maut tidak tahu ini bakal mati atau enggak, hanya melaksanakan tugas. Bisa saja enggak jadi mati. Apa contoh buktinya? Nabi Musa alaihissalam. Allah mengutus malaikatul maut untuk apa? Mencabut nyawanya. Tapi versi malaikatul maut berubah menjadi wujud, menjadi manusia di dunia konkret, dunia nyata ini. Mau dicabut nyawanya, ditonjok sama siapa? Pernah dengar hadisnya enggak, ikhwan? Ditonjok sama Nabi Musa, matanya kemudian copot dari tempatnya. Kenapa bisa ditonjok? Karena ketika itu malaikat maut sedang berwujud manusia di dunia alam kita ini. Ya kayak jin, ada pocong misalnya, mewujudkan diri di alam kita, antum cekek ya kena itu. Dan dia nggak bisa cekek balik, karena kayak gini dia. Kan? Iya, itu keuntungan benefit ketemu pocong kayak gitu. Ya. Maka malaikat maut kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu ini belum mau mati. Lihat, berarti malaikatul maut sendiri tidak tahu Nabi Musa akan mati, walaupun beliau petugasnya. Paham di sini, kawan? Ada perubahan nggak kemudian perintah Allah harusnya dia mati sekarang, diubah nggak kemudian? Perubahan takdir, ada perubahan takdir, ada perubahan takdir. Tapi perubahan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Contoh lain, malaikat lain yang petugas untuk suatu hal yang Allah perintahkan, tapi nggak tahu kapan. Contohnya apa? Israfil, Pak, peniup sangkakala. Sampai sekarang belum tertutup matanya, belum berkedip matanya saking menunggu perintah Allah. Padahal dialah petugasnya yang terpenting meniup sangkakala. Beliau sendiri tidak mengetahui. Tuh lihat. Ya. Maka kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di bagian bumi mana yang dia mati, dia enggak tahu. Malaikat itu pun enggak tahu, hanya melaksanakan tugas. Maka kematian itu hanya Allah yang tahu. Nah, pergeseran kematian yang tadi harusnya mati, kemudian digeser karena mungkin silaturahim atau karena kehendak Allah, qadar Allah. Maka perubahan-perubahan ini ada sebab, mungkin silaturahim atau lainnya, tetapi semua perubahan ini bisa berubah. Semuanya itu ada tertulis di Lauh Mahfuz. Begitu ya, ikhwah sekalian. Maka apakah doa bisa merubah takdir? Jawabannya iya. Tetapi takdir yang di sana, takdir umur, takdir tahunan, pekanan, harian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit." Wa indahu ummul kitab. Untuk takdir-takdir yang seperti ini, tahunan, umur, harian, pekanan, itu bisa Allah hapus, bisa Allah tetapkan. Tapi Allah indahu ummul kitab. Allah memiliki ummul kitab, induk kitab takdir, yaitu apa? Lauh Mahfuz yang tidak berubah sama sekali. Segala perubahan rinci itu ada di Lauh Mahfuz. Segala ketetapan rinci ada di Lauh Mahfuz. Jadi yang berubah dari takdir bukanlah di Lauh Mahfuznya, tapi di takdir rinciannya. Paham insyaallah, ikhwan? Ya, alhamdulillah. Ana ada takdir nomor 2, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada putra-putra Adam ketika dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam. Ini menurut sebagian ulama, enggak semua ulama sepakat nomor 2 ini ada, tapi ada ayatnya dan di surah Al-Araf kalau salah, dan itu tafsirannya beragam. Jadi begitu ya, ikhwan. Ana ada kajian tentang Al-Qadha wal Qadar juga di playlist di YouTube. Ana juga ada Al-Qadha wal Qadar. Mengkaji kitab Al-Qadha wal Qadar wa Bayan Madzhabin Nas alladhi yakhtalifu fihi karya Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud hafizahullah. Itu ada kajian kitabnya di channel Ana, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan semua yang menjadi amanat atas ana dan juga jemaah sekalian. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, sekalipun ini pertemuan perdana, dan mudah-mudahan ana dan antum adalah hamba-hamba Allah yang saling merindukan dalam kebaikan di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali ana dan antum
baik di majelis ini atau di majelis lain, baik di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum wa fi juhdikum wa fi siratikum wa fi hayatikum wa akhiratikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.